Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, serta seluruh mahasiswa-mahasiswi Prodi Teologi. Perkenalkan, nama saya Morris Adolf Theodorus Numandraja. Saya alumni dari Sekolah Tinggi Teologi Bethel Jakarta, Prodi Teologi Angkatan 2016. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari buku Richard J. Foster tentang judulnya yaitu Disiplin Pelayanan, dan tema atau subtemanya yaitu pelayanan di pasar. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Berkati kami setiap pendengar, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu boleh dimateraikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, hari ini kita akan membahas tentang buku Richard J. Foster kembali, ya, dengan subtema pelayanan di pasar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya tentu harus melayani. Kita adalah orang-orang yang melayani. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya, dikatakan dalam firman Tuhan, "Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani." Nah, sama seperti ucapan Yesus itu juga, demikian juga ucapan kita, perkataan kita. Kita juga harus menjadi pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang semaksimal mungkin. Kita memberikan seluruh hidup kita memberikan seluruh kekuatan kita untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini, ya, tema atau subtema yang diberikan kepada saya tentang pelayanan di pasar. Berbicara tentang pelayanan di pasar bukan berarti kita pergi ke pasar membeli jagung, membeli sayur, membeli beras, membeli ayam, lalu kita bagi-bagikan, bukan. Tetapi Richard J. Foster sedang menggambarkan pelayanan di pasar itu seperti bagaimana orang tidak menganggap atau pelayanan yang kecil, yang tidak dipandang oleh orang-orang. Kalau mungkin kita bisa melihat bagaimana pengkhotbah, pelayanan yang begitu luar biasa, gembala, pelayanan yang begitu luar biasa, singers, worship leader, ya, pemain musik, pelayanannya hebat-hebat yang ditampilkan di depan sehingga kita bisa melihat. Tapi bagaimana dengan pelayanan-pelayanan di pasar? Pelayanan-pelayanan yang kecil, pelayanan-pelayanan yang tidak terlihat, atau bahkan pelayanan-pelayanan yang tidak diperhitungkan. Seperti apa? Seperti cuci WC, nyapu, ya, lap kursi, lap meja di gereja. Itu adalah pelayanan-pelayanan kecil, pelayanan-pelayanan pasar, pelayanan-pelayanan sepele. Tapi kita harus belajar untuk bagaimana kita melayani. Sekecil apapun pelayanan kita harus tetap syukuri. Sekecil apapun yang kita layani, yang kita lakukan, kita harus tetap bersyukur. Karena bagi Tuhan, ya, pelayanan sekecil apapun itu, baginya itu adalah berharga dan mulia. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan supaya kita jangan menjadi orang-orang yang memilih pelayanan. Ya, kita bukan menjadi orang-orang yang memilih pelayanan besar, pelayanan kecil. Ini harus menjadi sikap hati bagi seorang hamba Tuhan, bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan pelayanan. Karena semua pelayanan itu adalah sama di mata Tuhan, dan semua itu bernilai di mata Tuhan. Yang mengukur keberhasilan pelayanan bukanlah manusia, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Karena itu, mari kita jangan menjadi orang-orang yang pemberi nilai pelayanan, tapi mari kita saling mendukung, saling menguatkan, saling memberikan motivasi untuk kita semakin giat dalam melayani apapun itu. Ya. Karena itu hari ini saya mau membagikan tentang dua hal, yaitu pelayanan pasar yang ditulis oleh Richard J. Foster. Ya. Ada pelayanan untuk melindungi nama baik orang, kemudian ada juga pelayanan di mana kita dilayani. Apa itu? Nah, kita akan membahas pertama, yaitu ada pelayanan untuk melindungi nama baik orang. Artinya,
sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang pelayan, kita harus menjaga nama baik orang. Artinya apa? Kita harus menjaga mulut kita, ucapan kita. Jangan sampai menyakiti orang atau membuat orang tersebut terluka karena kata-kata kita yang tidak benar. Dalam Mazmur 34 ayat 14 dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini kita perlu perhatikan Bapak Ibu Saudaraku. Supaya apa? Supaya kita jangan menjadi orang-orang yang sembarang ngomong, sembarang bicara, ceplas-ceplos, tidak dipikirkan. Jangan asal asbun, asal bunyi. Ya, tapi biarkan kita pikirkan setiap perkataan-perkataan kita. Apakah itu menyakiti orang atau tidak? Apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Ya, mari kita menjaga mulut kita. Ini pun adalah pelayanan pasar, pelayanan yang remeh, pelayanan yang sepele. Tapi kita harus menjaga mulut kita. Supaya apa? Supaya orang lain tidak tersakiti dengan perkataan-perkataan kita. Ya, kalau boleh kita melindungi orang tersebut dengan perkataan kita. Jangan malah kita menjelek-jelekan. Ya, kita malah membuat orang tersebut semakin jelek. Tapi biar perkataan kita memberikan perkataan yang baik, perkataan yang meneduhkan. Ya, dalam Mazmur 120 ayat 2 dikatakan, suatu doa yang dipanjatkan oleh pemazmur dikatakan, ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Perhatikan, ini yang harus menjadi doa kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Hal yang sepele yaitu mulut kita, bibir kita, kita harus jaga. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Ini yang menjadi doa kita. Supaya apa? Supaya Tuhan lepaskan kita daripada bibir dusta dan daripada lidah penipu. Ya. Bernard mengatakan dalam buku J. Foster, ya, mengingatkan kepada kita, lidah yang penuh dengki memberi pukulan yang mematikan kasih sayang di dalam semua orang yang mendengarkan perkataannya. Orang-orang yang tidak dapat menjaga lidahnya, menjaga mulutnya, akan membuat orang-orang tidak lagi bersimpati terhadap dia. Ya, itu mematikan kasih sayang atau rasa sayang orang lain terhadap dia. Jangan sampai ya kita membunuh karakter orang karena lidah kita. Tapi biarkan pelayanan mulut kita, pelayanan sepele dari mulut kita, pelayanan remeh dari mulut kita boleh kita bagikan bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan harus kita memberi uang, ya, baru kita melayani, bukan. Tapi dengan kata-kata kita bisa memberkati. Yang kedua, ada pelayanan di mana kita dilayani. Mungkin sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang asing bagi pendengaran kita, kan seharusnya kita melayani. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun perlu dilayani. Perlu dilayani dalam tanda kutip, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan sampai kita beranggapan atau berpikir bahwa kita maunya dilayani terus tapi tidak mau melayani. Kita ambil contoh bagaimana waktu Yesus melayani para murid-muridnya. Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Bapak Ibu Saudaraku bisa baca dalam Yohanes 13 ayat 1-20 bagaimana kerendahan hati Yesus untuk melayani para muridnya. Dan murid-muridnya siap untuk dilayani. Tapi ada sesuatu yang menarik, bagaimana Petrus menolak ketika dilayani oleh Yesus. Dia merasa dia tidak pantas, dia tidak layak untuk menerima pelayanan daripada Yesus. Tapi tahukah sebenarnya itu adalah suatu kesombongan. Petrus merasa bahwa dia tidak layak. Tapi sebenarnya Petrus sedang mengalami ketakutan karena suatu saat dia akan jadi pemimpin, tapi dia tidak mampu, ya, untuk melakukan hal yang sama seperti Yesus lakukan. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, prinsip yang paling penting, hal yang paling penting ketika kita dilayani adalah jangan bangga, jangan sombong, jangan merasa hebat, jangan merasa puas diri, atau jangan merasa bahwa ada nilai dalam diri kita ketika kita dilayani. Bukan. Tapi kita mau mengajarkan orang-orang yang melayani kita. Kita mau mengajarkan mereka bagaimana menjadi seorang pelayan yang benar. Tentu kita ketika kita dilayani,
kita harus sudah melayani. Kita melayani dengan apa? Dengan hati yang tulus, dengan hati yang damai, dengan hati yang sukacita, sehingga kita siap untuk dilayani. Tapi kalau kita belum pernah melayani, jangan coba-coba untuk dilayani, karena itu akan menjadi kesombongan dalam diri kita. Ya, Yesus ingin mengajarkan para murid supaya mereka ketika melayani dan ketika dilayani jangan menjadi sombong, jangan menjadi merasa mempunyai nilai dalam dirinya. Nah, saat kita membiarkan orang melayani kita, artinya kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk melayani. Ya, itu yang perlu kita ingat, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita dilayani, artinya kita memberikan orang lain kesempatan untuk melayani kita. Bagaimana sikap mereka melayani. Jangan menjadi orang yang merasa hebat atau mendapat sesuatu pujian. Bukan. Tapi biar itu semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu biarlah renungan pada hari ini boleh memberkati kehidupan kita. Saya berdoa, saya berharap dan saya inginkan kepada kita semua. Yang pertama, kita boleh menjaga mulut kita. Yang kedua, kita boleh siap untuk dilayani, tetapi dengan syarat kita sudah melayani dengan ketulusan hati yang sungguh-sungguh, ketulusan hati yang murni. Tanpa kita melayani, kita tidak siap dilayani. Kita harus sudah siap melayani, baru kita siap dilayani, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan lupakan hal ini, tapi ingatlah dan lakukan dan kerjakanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Untuk renungan singkat pada hari ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah renungan ini boleh termaterai, bertumbuh, berakar dalam hati kami yang paling baik, tanah yang paling baik dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang, pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.